Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di siang hari ini. Di hari-hari menjelang Natal ini, entah kenapa saya ini sering dapat wahyu, dapat ilham roh untuk membuat pengajaran-pengajaran dadakan. Kalau pengajaran yang terjadwal seperti di Keluarga Iman Rasuli, duet apologetika dengan Jimmy Jeffrey, yang terjadwal untuk 2 minggu sekarang sama minggu depan ditiadakan. Tapi bukan berarti saya tidak memberikan pengajaran postingan-postingan, tapi yang bersifat tidak terlalu mengikat. Nah, salah satunya ya materi siang hari ini, karena saya lihat saya mendapat informasi dari beberapa teman, opini propaganda hoax yang disebarkan oleh polemikus Muslim banyak sekali. Salah satunya adalah Yesus itu Tuhan, ajaran Paulus dan ajaran Kristen. Tidak ada keluarganya Yesus yang percaya dan menyembah Yesus Tuhan. Nah, karena selentingan-selentingan hoax macam itu, saya mendapatkan wahyu, inspirasi untuk membuat mengenai kajian tulisan bapak-bapak gereja, mengenai fakta bahwa keluarga besar Yesus rata-rata semua mati syahid. Yang Bapak Ibu lihat di layar ini, semua keluarga besar Yesus yang mati syahid demi imannya kepada Sang Juru Selamat. Yuk kita mulai materi siang hari ini. Pertama saya ingin menjelaskan tentang garis keluarga. Karena di dalam Alkitab kita hanya tahu Yusuf kawin sama Maria, punya anak Yesus. Keluarganya Yusuf itu siapa? Saudara-saudaranya Maria itu siapa? Keponakannya Yusuf itu siapa? Keponakannya Maria kita tidak pernah tahu. Karena memang di dalam Alkitab tidak ada penjelasan yang rinci, karena penulis-penulis Alkitab menganggap bahwa yang dia tulis itu sudah diketahui secara umum. Nah, penjelasan mengenai hubungan kekerabatan, siapa saudara-saudaranya Yusuf, siapa anak-anaknya, siapa keponakan-keponakan Yusuf, siapa saudara-saudaranya Maria, anak-anaknya, keponakan-keponakannya Maria, semua itu ada di dalam catatan bapak-bapak gereja. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan, penjelasan keterangan bapak-bapak gereja ini sangat penting. Sehingga kita bisa kalau membaca Alkitab ini, menemui tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, kita langsung bisa tahu hubungan kekerabatannya. Kita hanya tahu Maria ibu Yesus. Siapa ibunya Maria kita nggak tahu. Ibu Maria menurut catatan bapak-bapak gereja itu adalah Santa Ana atau Santa Hana. Yang mana ibunya Maria, Santa Ana ini, punya 3 bersaudari. Dia anak bungsu. Yang pertama, kakaknya Maria, ibu Yesus, kakaknya Santa Ana, yang paling tua itu namanya Maria. Sama kayak Maria, anaknya Santa Ana. Maria kakaknya Santa Ana yang pertama Maria, anaknya yang bernama Maria Salome atau yang disebut Salome. Anak yang kedua, itu Santa Sofia. Santa Sofia ini yang melahirkan Elizabeth, yang mana Elizabeth lah menjadi ibunya Yohanes Pembaptis. Nah, yang paling kecil itu Santa Ana. Santa Ana yang melahirkan Maria. Maria ibu Yesus. Santa Maria, Santa Sofia sama Santa Ana ini anaknya Matan orang suku Lewi. Jadi ibunya Maria, Bunda Yesus, sang perawan itu sukunya Lewi. Karena Matan punya anak pertama namanya Maria, ibunya Salome. Yang kedua Sofia. Sofia suku Lewi karena bapaknya suku Lewi, kawin dengan Imam Zakaria. Jadi Sofia ini suku Lewi yang kawin sama suku Lewi.
Sedangkan Santa Ana suku Lewi kawin sama Yoakim atau Eliakim dari suku Yehuda. Oleh karena itu Maria terhitung garis keturunan nasabnya dari bapaknya, suku Yehuda. Oleh karena itu kalau di dalam Alkitab dikatakan Maria sanakmu dari suku Lewi itu hubungannya seperti ini. Karena memang Santa Ana itu dia suku Lewi, anaknya Matan. Namun karena Santa Ana kawin sama Yoakim, lahirlah Maria. Maria tidak terhitung suku Lewi karena bapaknya suku Yehuda. Jadi Maria dari suku Yehuda punya kerabat Elizabeth, anaknya Sofia dan Zakaria, dua-duanya suku Lewi. Ini hubungannya. Jadi kalau kita baca Alkitab lebih clear ya. Di dalam Lukas pasal 1, polemikus muslim sering salah paham. Bahkan saya pernah berdebat sengit dengan Ustadz Mas'ud dari Muhammadiyah. Dia Ustadz dari Muhammadiyah, saya berdebatnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dia ngotot Maria itu suku Lewi gara-gara ada ayat di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yehuda, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Terus, wajar kalau istrinya Zakaria, yaitu Sofia, maaf saya keliru. Wajar kalau Zakaria punya istri Elizabeth dari suku Lewi. Karena memang ibunya Elizabeth, Sofia, itu keturunan Lewi, anaknya Matan. Anak keduanya Matan. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, sesungguhnya Elizabeth kerabatnya Maria itu sedang mengandung seorang anak laki-laki. Karena di ayat 5 dikatakan Elizabeth itu dari keturunan Harun, suku Lewi. Polemikus muslim Ustadz Mas'ud, yang rekamannya juga sudah saya tampilkan di YouTube, ngotot bahwa Maria itu keturunan Lewi supaya cocok dengan garis silsilah di Quran. Karena kalau kita lihat garis keturunan di Quran, Maria, Harun, Musa, anaknya Amran, anaknya Imron. Lah Amran atau Imron di dalam Quran itu kan orang Lewi. Ini yang saya debat. Kalau Maria yang ada di dalam Quran itu ternyata adalah keturunannya Imron, ini bukan Maria ibu Yesus. Karena Maria atau Miriam, saudara Musa, saudara Harun itu memang suku Lewi. Tapi itu orang-orang yang hidup di zaman Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Ini bukan Maria ibunya Yesus. Karena Maria ibunya Yesus itu orang Yehuda, orang Yahudi. Saya berdebat sengit. Berdebat sengit mengenai ini karena banyak opini hoax di dalam kalangan muslim menganggap bahwa catatan Alkitab lah yang keliru, yang benar Quran. Maria itu suku Lewi, keturunannya Amran, Amran keturunannya Harun. Elizabeth memang keturunan Lewi karena dia dari anaknya Matan Lewi, suaminya pun Imam Zakaria Lewi, dua-duanya Lewi. Sedangkan Maria memang dia suku Lewi, tapi dia kawin dengan Yoakim suku Yehuda. Sehingga Maria suku Yehuda. Santa Ana dengan Yoakim. Ini yang saya bilang, kalau kita membaca Alkitab hanya ayat saja, tidak mengerti konteks, kita bisa salah tafsir seperti yang dilakukan oleh polemikus muslim untuk menyerang iman Kristen. Ini banyak sekali orang-orang keliru di sini. Ini ya, saya tunjukkan mengenai hubungan kekerabatan dari keluarga Yesus dari pihak ibu. Ini lihat. Kakeknya Maria, jadi ibunya Maria Ana, bapaknya Ana itu Matan. Kakeknya Maria, sang perawan Maria itu punya 3 anak. Yang pertama namanya juga Maria, ibunya Salome. Yang mana Salome itu menjadi bidan yang membantu persalinan Maria di Bethlehem, persalinan kelahiran sang juru selamat. Anak yang kedua itu bernama Sofia. Sofia ini yang melahirkan Elizabeth,
Nah, Elizabeth ini yang menikah dengan Zakaria, anaknya Yohanes Pembaptis. Dan anaknya Matan yang paling kecil namanya Santa Ana. Inilah yang melahirkan Sang Perawan Maria, Bunda Sang Juru Selamat. Jadi, ini catatan sejarah yang bisa kita pahami supaya kita bisa mendapat gambaran bagaimana kekerabatan, kekeluargaan dari pihak ibu. Makanya kita seringkali baca Salome, Salome. Salome selalu menyertai Maria sampai masa-masa yang tersulit di penyaliban. Kalau kita tidak membaca catatan-catatan kuno gereja, kita nggak tahu kalau itu adalah kakak sepupunya Maria yang paling tua. Itu masih kerabat. Ini. Bahkan Salome lah kakak sepupunya Maria yang menjadi bidan yang membantu persalinan Sang Juru Selamat di Bethlehem. Jadi ingat ya, pada waktu sensus ke Bethlehem itu bukan hanya 2 orang, Yusuf dan Maria saja yang pulang ke Bethlehem, enggak. Tetapi siapapun garis keturunan dari pihak keturunan Daud, semua berbondong-bondong kembali ke Bethlehem untuk didata, disensus di Bethlehem. Itu tidak satu orang yang pulang ke Bethlehem. Karena masing-masing kelompok kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Itu rombongan. Oleh karena itu, Salome, ibunya, kalau nanti saya akan tunjukkan, Salome ini ibunya Rasul Yohanes dan Yakobus. Karena Salome ini istrinya Zebedeus. Kalau kita tidak membaca tulisan-tulisannya Bapak Gereja, kita kayak dapat puzzle yang nggak lengkap. Rangkaiannya seperti apa kita nggak tahu. Salome, Elizabeth, dan Sang Perawan Maria, itu mereka saudara sepupu semua. Nih. Anak pertama, Maria punya anak Salome. Ini bukan Maria ibu Yesus, Maria ibunya Salome. Salome lah yang menjadi bidan yang membantu persalinan kelahiran Sang Juru Selamat di Yerusalem. Salome, anaknya Maria, dia yang kawin dengan Zebedeus, yang melahirkan 2 rasul, Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus. Jadi Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes itu kalau dari garis silsilah ini kakak sepupu Yesus, bahkan Yohanes kakak sepupu yang paling tua dari keluarga ibu. Kelahiran Yesus tanggal 25 Desember yang di dalam catatan orang-orang gereja Koptik jatuh sejajar dengan tanggal 25 bulan keempat kalender Mesir kuno. Yang mana di saat Juru Selamat kita lahir tanggal 29 bulan Gia atau tanggal 25 Desember itu tepat jatuh pada tanggal 25 Kislev atau tepat jatuh pada hari Hanukkah. Mengenai kelahiran Yesus yang tepat pada hari Hanukkah, mungkin saya akan buatkan postingan yang lain. Saya akan buatkan postingan khusus supaya kita kalau lihat di internet kita bisa paham kenapa orang-orang Yahudi Mesianik merayakan Natal nyebutnya bukan Christmas tapi Krismuka. Krismuka itu singkatan dari Christmas and Hanukkah. Digabung menjadi Krismuka. Karena apa? Karena catatan tertua gereja, Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember saat itu jatuh tepat pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, bulan Kislev. Tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani itu Hanukkah. Ini. Dan di saat keterangan mengenai yang membantu persalinan, yang menjadi bidan, menangani persalinan Sang Perawan Maria adalah Salome tercatat di dalam Sinaksarion. Oleh sebab itu, kesaksian dari pihak keluarga menguatkan bahwa Maria, Sang Perawan itu benar-benar melahirkan anak dalam kondisi perawan. Dan kesaksian ini merupakan catatan bapak-bapak gereja tertua. Salome lah yang menjadi bidan yang menangani persalinan Sang Juru Selamat.
Oleh karena itu semua orang sejak abad pertama, kelompok rasuli, mengimani Yesus lahir dari perawan Maria. Mau bagaimana lagi orang yang menjadi bidannya itu kakak sepupunya sendiri. Nih, kita konfirmasi ke dalam catatan Bapak Gereja yang tertua. Di dalam catatannya Papias yang sudah pernah saya ulas di dalam beberapa postingan yang lalu, Papias ini muridnya langsung Rasul Yohanes. Karena dia muridnya langsung Rasul Yohanes yang dididik langsung oleh Yohanes dan diangkat menjadi uskup Hierapolis, dia mencatat bahwa Maria, ibunya Yesus, ada beberapa Maria. Maria ibunya Yesus, Maria istrinya Klopas atau bahasa Aramaiknya Alpius, yang mana Maria istrinya Klopas atau Alpius itu adalah ibunya Rasul Yakobus, uskup Yerusalem yang pertama. Uskup Yerusalem yang pertama yang mati syahid, dilempari batu, dipukul sampai mati, itu adalah anaknya Maria, istri Klopas. Dan juga adik-adiknya, Simon ini akan menjadi uskup Yerusalem kedua menggantikan kakaknya. Kemudian Yudas Tadius dan Yosef, ini adik-adik yang lain, anak-anak Klopas. Yakobus dan Simon, uskup pertama Yerusalem dan uskup kedua Yerusalem, semua mati syahid. Ada Maria Salome atau yang disebut Salome. Inilah istrinya Zebedeus. Maria Salome yang melahirkan Rasul Yohanes penulis Injil dan Rasul Yakobus. Yang dua orang ini di dalam Alkitab disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru. Anak-anak guru, anak-anak petir, anak-anak beledek. Karena memang Yohanes dan Yakobus ini, anaknya Zebedeus dan Salome ini, temperamental, ngomongnya belak-belakan. Kalau dia lihat nggak benar, dia nggak bisa memperhalus kata-kata, dia langsung damprat. Dan Maria yang keempat, Maria Magdalena. 4 Maria ini yang kita temukan di dalam Injil. Ini ya, ini catatan fragmen Papias. Nah, catatan ini yang saya pakai, yang nanti saya konfrontasikan dengan catatan yang lain, yang berbeda. Dan catatan yang berbeda itu juga dari abad pertama. Tapi catatan yang berbeda tentang keluarga Yesus ini ditulis oleh Flavius Josephus. Masalahnya Flavius Josephus itu orang Yahudi suku Lewi, bukan orang Kristen, bukan murid rasul manapun. Sehingga di dalam tulisannya Flavius Josephus, dia memberikan silsilah yang agak berbeda. Dia mengatakan, Yakobus uskup Yerusalem yang pertama ini bukan anaknya Klopas, seperti catatan Papias muridnya langsung Rasul Yohanes. Di dalam catatannya Flavius Josephus, Yakobus uskup pertama Yerusalem adalah anaknya Yusuf dari istri yang pertama. Nah, ini yang akan saya bahas di kajian siang hari ini. Karena catatannya Flavius Josephus ini yang dikutip pertama kali sama orang Kristen oleh Hegesippus, yang mana nanti akan menjadi dua gambar silsilah yang berbeda. Nah, saya tidak menggunakan catatan silsilah yang dibuat oleh Flavius Josephus, karena dia mendengar dari mana saya tidak tahu. Berbeda dengan Papias. Papias bisa tahu silsilah ini karena dia dengar dari gurunya Rasul Yohanes, yang mana Rasul Yohanes anaknya Salome, keluarga dekatnya Maria. Nah, silsilahnya Papias lah yang saya pakai. Dan gereja-gereja kuno termasuk gereja ortodok Koptik memakai data silsilah dari Papias, bukan dari Flavius Josephus. Jadi Rasul Yohanes dan Yakobus, dua rasul dari kelompok 12 rasul Yesus, dua orang ini kakak sepupu Yesus. Sepupu Yesus. Yohanes lah kakak sepupu yang tertua, karena dia anaknya Zebedeus dan Salome.
inilah yang membuat kita menjadi menjadi tersingkapkan, menjadi paham kenapa di saat detik-detik Yesus mau meninggal, dia mengatakan di kayu salib, "Ibu, ini anakmu. Maria, Yohanes inilah anakmu. Yohanes inilah ibumu." Kenapa Yesus menitipkan ibunya kepada Rasul Yohanes? Sekarang kita lebih jelas dulu. Pada waktu saya masih kuliah, saya nggak tahu kalau hubungannya Yohanes dengan Yesus itu sepupuan. Saya hanya tahu dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, Maria hanya punya anak tunggal, nggak punya adik, nggak punya anak kandung lain selain Yesus. Terus guru saya waktu itu masih hidup, namanya Pendeta Dwi Immanuel. Pendeta Dwi Immanuel almarhum itu pendeta dari gereja Muria, dari gereja Mennonite. Dia bilang begini, "Nggak mungkin lah kalau Yesus menitipkan Bunda Maria sang perawan ini kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes dengan Yesus tidak punya hubungan kekeluargaan, nggak mungkin." Dan perkataan almarhum dosen saya dulu terjawab setelah saya mengumpulkan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Saya baru ngerti, ternyata Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus itu bukan hanya murid saja, tapi hubungan kekerabatannya, dia kakak sepupunya Yesus, dia anaknya Salome. Yang mana Salome kakak sepupunya Maria Bunda Yesus. Jadi kalau kita melihat ini, membaca ayat ini, gambaran kita lebih nangkep lah. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudari ibunya. Ada Maria lain, saudara sepupunya Maria, ibunya Yesus. Istri Klopas. Ada Maria Magdalena. Ada banyak Maria. Di ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya Bunda Maria dan murid yang dikasihnya, maksudnya Rasul Yohanes, yang ada di sampingnya Maria Bunda Yesus, berkatalah Tuhan Yesus kepada bundanya, "Bunda Maria, inilah Yohanes anakmu. Yohanes, inilah ibumu." Maria dititipkan kepada Rasul Yohanes. Setelah kematiannya, nanti yang bertanggung jawab merawat, melindungi, yang melayani Maria adalah Rasul Yohanes. Karena Yohanes adalah kakak sepupu yang tertua di dalam silsilah. Nah, sedangkan adiknya Rasul Yohanes itu Rasul Yakobus. Rasul Yohanes menjadi penginjil, penulis Injil dan penginjil yang paling tua umurnya. Memang dia tidak mati, tapi dipukuli, disiksa, digoreng hidup-hidup, sekalipun tidak mati. Berbeda dengan Yakobus, adiknya Rasul Yohanes, dia ini matinya mati syahid. Catatan bapak-bapak gereja, dia diutus menginjil ke Samaria. Setelah dia menginjil di Samaria, dia pergi ke Spanyol. Setelah mengabarkan Injil di Spanyol, dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, di saat dia kembali di Yerusalem ini, dia mati syahid dengan jalan dipenggal. Yang memenggal Rasul Yakobus itu adalah Raja Herodes. Kalau kita baca sejarah, kematian syahidnya Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes. Nah, sekarang kita lihat silsilah kedua, dari anak kedua. Anak kedua, Sofia, Santa Sofia. Dia kawin dengan Imam Sakaria dari suku Lewi. Jadi, pernikahan Sakaria dengan Elizabeth, lahirlah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masih kakak sepupunya Yesus. Bahkan dia 6 bulan lebih tua dari Yesus umurnya. Yang menarik, Yesus berkata, dari semua orang yang dilahirkan seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya Yesus. Kenapa? Kenapa kakak sepupunya Yesus, Yohanes Pembaptis, disebut oleh Yesus manusia yang paling besar
di dunia. Lebih dari semua nabi, lebih dari semua rasul. Kenapa? Ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kenapa Yesus mengucapkan ini? Karena semua nabi-nabi sejak zaman Musa sampai sebelum Yesus, semua hanya menubuatkan, memberikan gambaran dan ciri-ciri Mesias yang akan datang itu seperti apa. Lahirnya akan di Bethlehem, lahirnya dari perawan, dia akan begini, matinya akan di antara para penjahat, dia akan dipaku tangan dan kakinya, dia akan diremukkan karena dosa-dosa kita. Semua hanya memberikan gambaran-gambaran. Semua nabi-nabi, Yesaya, Mika, Musa, hanya memberikan ciri-ciri Mesias yang akan datang, yang menjadi juru selamat itu seperti apa. Dia akan lahir dari keturunan Daud, dari keturunannya Isai. Berbeda sama Yohanes Pembaptis. Dia tidak memberikan ciri-ciri gambaran-gambaran, dia langsung tunjuk hidung. Ini loh orang yang dinanti-nantikan sepanjang abad, yang dinubuatkan berbagai macam nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Ini loh orangnya. Yang melepaskan kasut kakinya pun aku tidak layak. Oleh karena itu dibilang dia yang paling besar. Karena dia tidak menunjukkan siapa gambaran, siapa ciri-ciri Mesias yang akan datang, tapi orangnya langsung ditunjuk ini. Dan Rasul Yohanes, bukan Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis, selain dia menunjukkan siapa Mesias yang dinantikan sepanjang abad ini, dia tidak mati demi nama Yesus, tapi dia dipenggal Herodes, orang yang sama yang memenggal Yakobus, gara-gara Yohanes Pembaptis menegur tentang Herodes mengambil istri saudaranya. Ditegur. Yohanes Pembaptis matinya dipenggal gara-gara menegur Herodes. Sekarang ketiga, Maria, anaknya Santa Ana, suku Lewi, menikah dengan Yusuf, suku Yehuda. Maria, anaknya Santa Ana, suku Lewi. Santa Ana menikah dengan Yoakim, suku Yehuda. Jadi Maria suku Yehuda juga. Inilah ibunya Yesus. Yesus anak tunggal. Dua orang ini, keluarga kudus, hidup selibat, hidup di dalam kesalehan sampai mati. Yang mengatakan Maria punya anak selain Yesus, itu adalah catatan abad ketiga yang baru muncul di dalam tulisan bidat anti-dikomarian. Jadi catatan Yesus punya adik kandung itu catatannya bidat. Semua bapak gereja mengatakan Yesus anak tunggal. Yusuf secara de jure, secara hukum, dia adalah istrinya Maria. Suami. Yusuf suami de jure. Namun de facto, Yusuf bukan menjadikan Maria sebagai partner seksual, tapi secara de facto dia menjadi wali atau orang yang melindungi Maria. Hidup selibat sampai mati. Aduh, bandwidth-nya naik turun menggema suara saya. Dan apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, terlepas di dalam catatan bapak-bapak gereja ada dua versi tentang sejarah keluarga Yesus. Versi manapun yang dipakai menunjukkan Maria hanya punya anak tunggal Yesus. Versi dari kelompok Rasuli, dari Papias, Yakobus, anaknya Klopas. Versinya Flavius Josephus, Yakobus, uskup Yerusalem pertama,
anaknya Yusuf dari istri pertama. Mau pakai versi manapun, semuanya mengatakan Yesus anak tunggal. Yang mana paham ini juga dipakai semua bapak-bapak reformasi. Para reformator, semua satu kata dengan semua bapak-bapak gereja sampai yang paling tua, Yesus anak tunggal dan tidak punya adik kandung. Ini Martin Luther. Kristus adalah satu-satunya anak dari Maria. Dan perawan Maria tidak punya anak lain selain dia. Aku merasa setuju dengan berarti sepupu. Karena tulisan suci dan orang Yahudi selalu memanggil sepupu dengan saudara. Betul. Kata saudara itu bisa saudara kandung, bisa sepupu. Bahkan kata anak di dalam tulisan-tulisan Yahudi kuno itu bisa berarti anak kandung, bisa cucu, bisa cicit, bisa keponakan. Contoh di dalam tulisannya Rasul Petrus, Markus anakku. Markus bukan anaknya Petrus. Itu keponaknya Petrus, tapi digunakan kata anakku. Jadi hati-hati kalau kita baca ayat Alkitab tanpa melihat gaya bahasa Ibrani kuno. Kita sering bisa terjebak kekeliruan. Tulisannya Martin Luther ada di dalam bukunya Khotbah tentang Injil Yohanes. Ini yang saya belum punya. Jadi kalau misalnya ada yang menemukan buku ini, saya bersedia mengganti harga bukunya. Kalau ada yang menemukan buku ini, kontak saya akan ganti biaya harga beli buku ini. Karena saya memang mengumpulkan dokumen-dokumen. Yang lain, kebohongan baru dituduhkan kepadaku. Aku Martin Luther dituduh mengkhotbahkan dan menulis bahwa Maria Bunda Allah tidak perawan, baik tidak perawan sebelum kelahiran maupun sudah tidak perawan sesudah kelahiran Yesus. Kalau yang ini saya punya. Buku yang ini saya punya. That Jesus Christ was born a Jew, ini tulisannya Martin Luther, saya sudah punya buku ini. Johannes Calvin juga sama. Senada dengan Martin Luther, Maria hanya punya anak tunggal Yesus. Maria tidak punya anak kandung selain Yesus. Johannes Calvin di dalam komentarnya, dia melawan Helvidius. Helvidius itu orang yang dilawan oleh Yerome. Karena Helvidius mengatakan Maria punya anak kandung selain Yesus. Johannes Calvin menolak menyerang Helvidius. Helvidius menunjukkan ketidaktahuan berlebihan dalam menyimpulkan bahwa Maria harus mempunyai putra-putra lain hanya karena saudara Yesus kadang-kadang disebutkan di dalam kitab suci. Ini ada di dalam komentar Calvin atau di dalam bukunya Calvin yang lain, Harmony of Matthew, Mark and Luke, section 39, Jenewa, volume kedua. Tidak ada orang yang secara keras kepala meneruskan argumen bahwa Maria tidak perawan setelah melahirkan Kristus, kecuali kalau dia senang akan pertikaian. Ini tulisannya Johannes Calvin, bahwa Maria perawan, selibat sampai mati, hanya melahirkan anak tunggal Yesus. Zwingli pun, panglima perangnya kelompok reformasi itu Zwingli. Dia juga mengatakan yang sama. Aku percaya dengan seluruh hatiku, sesuai dengan kata-kata di Injil Suci, bahwa sang perawan murni melahirkan bagi kita anak Allah, dan dia tetap saat kelahiran dan sesudahnya perawan yang murni dan tak ternodai untuk selama-lamanya. Perawan Maria dan Santo Yusuf, dua orang kudus yang hidup selibat sampai meninggal. Mereka orang-orang kudus. Bahkan John Wesley, pendiri gereja Metodis di abad 18,
masih sama dengan para reformator dan seluruh bapak gereja sedunia. Perawan Maria, dia perawan selamanya dan tidak memiliki anak selain Yesus. Maaf ya, ini bandwidth-nya lemot sekali. Nah, sekarang kita lihat keluarga besar Yesus dari pihak ayah. Tadi kita sudah melihat dari keluarga dari pihak Maria. Kalau dari pihak ayah, Santo Yusuf punya adik namanya Klopas, punya saudara Klopas atau dalam bahasa Aramaiknya Alfius. Nah, Alfius ini kawin dengan Maria Salome atau yang dipanggil Salome. Ini catatannya Papias. Anaknya Klopas Salome kawin dengan Sidibius, melahirkan Yakobus, Simon, Yusuf. Sebentar ya. Tolong semua wifi matiin, tapi lemot sekali. Maaf tadi saya minta tolong semua orang di rumah mematikan semua wifi karena bandwidth-nya drop sekali. Nah, Salome inilah yang menikah dengan Zebedius yang melahirkan. Oh, bukan. Oh, ini keliru nih. Maaf, saya salah nulis, keliru. Ini bukan. Maaf. Bukan anaknya. Maaf. Yakobus anak Klopas. Maaf, saya salah tulis. Klopas nama Aramaiknya Alpius. Nah, anak-anak Klopas inilah yang namanya Yakobus, Simeon, Yusuf, Yudas. Dua anak pertama mereka, yang pertama Yakobus, uskup pertama Yerusalem, dan anak kedua Simeon atau Simon, uskup kedua Yerusalem. Kedua orang ini semua mati syahid. Dua orang ini mati syahid. Mati syahid demi mempertahankan iman mereka dan menyebarkan Injil bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia berinkarnasi, yang mati demi keselamatan kita. Semua mati syahid. Yakobus kecil, anaknya Alpius, anaknya Klopas, menurut catatan Papias, dia digelari sebagai Yakobus yang benar. Karena menurut catatan bapak-bapak gereja, Yakobus kecil, yang Yakobus besar itu anaknya Salome, Yakobus kecil ini anaknya Zebedius. Dia terkenal suka berpuasa, suka berdoa berjam-jam. Dan dia tidak pernah minum minuman keras, hidupnya penuh dengan ibadah, hidupnya sangat-sangat dapat menjadi contoh. Sehingga di kelompok 70 murid, semua bapak-bapak gereja mencatat Yakobus kecil ini dibilang Yakobus hasadik, Yakobus yang benar. Dia yang diangkat menjadi uskup pertama Yerusalem. Dia orang yang suka berpuasa dan bersyafaat, suka pergi ke bait Allah, dan digelari di dalam catatan bapak-bapak gereja, ini Yakobus yang benar. Di saat dia mati syahid, badannya dimandikan, catatan bapak-bapak gereja, kakinya itu tebal sekali di dengkulnya. Dengkulnya itu kapalan seperti dengkulnya unta. Jadi kulit dengkulnya itu, lututnya itu sangat-sangat tebal. Karena semasa hidup dia benar-benar orang yang suka sujud berdoa dan menjadi orang-orang yang diakui lah mengenai kesalehannya. Dia dirajam batu
dipukul kepalanya dengan besi membara, dipukul sampai mati. Kenapa dipukul dibunuhi? Karena dia mengabarkan Injil di Yerusalem di orang-orang Yahudi tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dan banyak orang-orang Yahudi di Yerusalem yang bertobat menjadi Kristen. Karena banyak yang bertobat, Yakobus, uskup pertama Yerusalem, dipukul dirajam batu, mati syahid demi imannya kepada Yesus. Kemudian setelah dia meninggal, adiknya dia naik menggantikan posisi kakaknya. Simon, adiknya Yakobus, sama-sama anaknya Klopas, yang menjadi uskup kedua di Yerusalem. Simon dan Yakobus uskup pertama, dua-dua ini termasuk dari kelompok 70 murid. Kelompok 70 murid yang diutus Yesus pergi berdua-dua di Lukas pasal 10 itu. Mereka menjadi murid Yesus tapi dari kelompok 70 murid. Jadi uskup yang kedua. Gara-gara dia pergi mengabarkan Injil dan banyak orang Yahudi di Yerusalem dan di sekeliling Yerusalem bertobat, dia mati syahid. Dia sebelum dipukuli dirajam, dia diseret sama kuda, diseret, dipukuli. Setelah orang-orang memukulinya puas, dia dipenggal kepalanya atas perintah Kaisar Trajan. Dia matinya di zaman Kaisar Trajan. Si Simon ini. Nah, catatan yang berbeda dari catatan Papias itu yang paling tua, tulisannya Flavius Josephus. Yang sebagian bapak-bapak gereja mengambil catatan ini. Kalau Papias mengatakan Yakobus kecil, Yakobus uskup Yerusalem yang pertama itu, anaknya Klopas, anaknya Alpius, Flavius Josephus memberi catatan, Yakobus yang kecil, Yakobus yang benar, itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Ini. Yang mana catatan Flavius Josephus ini yang dipakai oleh Hegesippus, bapak gereja di awal abad kedua tahun 135, yang juga dikutip oleh Eusebius dan Epipanius. Sehingga ada dua versi sejarah, dua versi silsilah. Dari Flavius Josephus, Flavius Josephus menulis bukunya tahun 97, dikutip oleh Hegesippus. Hegesippus bukan murid langsungnya para rasul, hanya orang Kristen di abad kedua. Dia menggunakan catatannya Flavius Josephus. Yang ini yang akhirnya mempengaruhi tulisan-tulisan bapak gereja di abad keempat. Dikutip oleh Eusebius dan Epipanius. Tapi sekalipun menggunakan versi silsilah yang kedua ini, Maria tetap perawan, tidak punya anak tunggal selain Yesus. Sekalipun ada silsilah yang agak berbeda, mau pakai silsilahnya Papias atau silsilahnya Flavius Josephus yang orang Yahudi, semua sama. Gereja-gereja kuno memakai catatannya Papias bukan Flavius Josephus. Karena memang Flavius Josephus, sekalipun dia simpatik dengan kekristenan, dia orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dia suku Lewi dari golongan imam yang membunuh Yesus. Dia tidak belajar langsung kepada para rasul. Berbeda sama Papias. Papias belajar langsung sama Rasul Yakobus. Rasul Yohanes. Papias muridnya langsung Rasul Yohanes. Catatan Papias lah yang menjadi dipegangan ke gereja-gereja kuno. Ini catatannya Eusebius. Setelah kematian syahidnya Yakobus dan pada penaklukan Yerusalem yang akan menyusul berikutnya, tradisi mengatakan bahwa rasul-rasul dan murid-murid Yesus tetap tinggal bersama dari mana-mana. Ini. Setelah kemartiran Yakobus, yang menjadi suksesor, menjadi penerus penggantinya Rasul Yakobus adalah Simon, anaknya Klopas. Ini bedanya
Di dalam catatan Eusebius, dia mengikuti tulisannya Hegesippus dan Flavius Josephus bahwa ya Rasul Yakobus itu anaknya Yusuf yang pertama. Itu yang ini. Jadi Yakobus itu sepupunya Simon itu adalah sepupunya sang juru selamat karena Hegesippus memberikan relasi bahwa Klopas itu adalah saudaranya Yusuf. Ini tulisannya Eusebius. Yusuf dan Klopas itu bersaudara. Anak-anaknya Klopas menjadi uskup-uskup di Yerusalem. Terlepas dari perbedaan antara catatannya orang Yahudi Flavius Josephus dengan catatan Papias muridnya langsung Rasul Yohanes, yang dapat kita lihat di sini apa? Semua keluarga besar Yesus baik dari pihak ayah maupun dari ibu, semua percaya Yesus Tuhan, pergi menginjil berkeliling negara, berkeliling benua. Yakobus besar pergi sampai ke Spanyol. Yohanes pergi sampai ke Asia Tengah, Asia kecil di Turki, keliling ke Antioquia, kemana-mana. Mengabarkan Injil bahwa Sang Firman telah menjelma menjadi manusia dan telah menyelamatkan kita. Dan akibat dari pemberitaan iman mereka, baik keluarga dari pihak ibu maupun keluarga dari pihak ayah, dari pihak dari saudara-saudaranya Yusuf, semua mati syahid. Semua mati syahid. Dan kalau kita mau melihat Alkitab, kalau kita tadi baca kutipannya Martin Luther mengatakan Maria itu Bunda Allah. Sebelum Martin Luther menulis bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu kutip yang pertama kali memberikan penetapan Maria Bunda Allah itu Konsili Efesus. Bunda Allah ditetapkan di Konsili Efesus yang dipakai oleh semua gereja. Sebelum Konsili Efesus, Alkitab mencatat Elizabeth mengaku bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Di saat Maria datang kepada Elizabeth, menjenguk Elizabeth yang hamil 6 bulan, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun kepenuhan dengan Roh Kudus. Lalu, di saat Elizabeth kepenuhan dengan Roh Kudus, berserulah Elizabeth dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau, hai Maria, di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu Yesus. Kemudian Elizabeth meneruskan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat Alkitab pengakuan Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus saat itu menyebut Maria ibu Tuhanku. Ini yang catatan Alkitab, Bunda Tuhan. Nanti di dalam Konsili Efesus, Maria disebut juga sebagai Bunda Allah, Theotokos. Bukan berarti Maria lah yang melahirkan keilahian Yesus, bukan seperti itu. Maria tidak pernah melahirkan the divinity of Jesus Christ. Keilahian Yesus berasal dari Sang Bapa, bukan dari Maria. Maria adalah orang yang melahirkan firman yang berinkarnasi. Yesus firman yang berinkarnasi punya kodrat ganda firman yang kekal menjadi manusia. Oleh karena itu, semua orang Kristen mengimani Yesus adalah manusia sejati dan firman Allah atau Allah yang sejati. Penyebutan Yesus sebagai Bunda Tuhan seperti di dalam Injil Lukas maupun Bunda Allah seperti pengakuan Martin Luther yang sama dengan Konsili Efesus, itu penghormatan untuk siapa yang dilahirkan oleh Maria. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah Tuhan dan Allah bagi kita. Ini Mother of God di dalam bukunya Martin Luther, Mary the Mother of God. Kalau catatan Alkitab, Maria Bunda Tuhan. Ya,
Demikian Zoom dadakan siang hari ini. Yang ingin saya sampaikan siang hari ini apa? Bahwa yang menyaksikan polemikus muslim yang melakukan propaganda bahwa yang mengajarkan Yesus Kristus itu Tuhan hanyalah Paulus dan imannya orang Kristen. Tidak ada keluarganya yang percaya Yesus. Ini loh data-datanya sudah saya tunjukkan. Keluarga pihak ibu, keluarga pihak bapak, semuanya rela mati, dipukuli, disembelih, dipukuli batu, dirajam batu, sampai meneteskan darah yang terakhir demi imannya. Rela keliling dunia mengabarkan Injil. Dan begitu pulang, dibunuh, diseret kuda, dipukuli sampai mati. Mati dengan cara yang berbagai macam. Ini catatan bapak-bapak gereja tentang bagaimana kemartiran keluarga besarnya Yesus. Semua keluarga besarnya Yesus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Nya menjelma menjadi manusia. Jadi propaganda polemikus muslim, tidak ada keluarga Yesus yang percaya Yesus Tuhan. Itu omong kosong. Mereka yang keliru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya Pak ya. Pak Gracia, catatan Papia itu dari MSS Grabe. Johann Ernest Grabe 1666 sampai 1711. Dia bilang Maria is called Illuminatrix. Illuminatrix itu artinya perempuan